Iran memiliki posisi geografis yang unik. Berada di jantung Eurasia dan di dekat jalur laut paling vital di dunia, Iran selalu menjadi titik persilangan peradaban, perdagangan, dan jalur energi. Tapi sekarang, di tengah persaingan global, membentuk jaringan transportasi baru, posisi ini makin krusial. Setidaknya ada 9 koridor strategis dunia yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Iran. Inilah jalur-jalur yang akan menentukan masa depan ekonomi dan geopolitik kawasan. Tapi pertanyaannya, apakah jalur-jalur ini akan menjadi peluang bagi Iran atau justru ancaman? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Koridor Utara, Selatan, INSTC. Koridor ini menghubungkan India ke Rusia dan Eropa lewat Iran. Saat ini menjadi proyek unggulan Teheran. Volume perdagangan lewat jalur ini meningkat tajam, bahkan ditargetkan mencapai puluhan juta ton barang setiap tahun. Bagi Iran, jalur ini bukan sekadar bisnis, tapi juga simbol kerjasama strategis dengan Rusia, India, dan negara-negara Asia Tengah. Kalau dikelola serius, dengan investasi rel kereta dan pelabuhan, koridor ini bisa jadi urat nadi ekonomi Iran. Kedua, Koridor Timur, Barat, Belt and Road Cina. Jalur ini bagian dari ambisi besar Tiongkok, Belt and Road Initiative. Iran berdiri tepat di tengah jalur yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa. Manfaatnya, investasi besar dari Tiongkok, penguatan rel kereta, dan peningkatan ekspor non-migas Iran. Tapi ancamannya juga jelas. Beijing tidak hanya mengandalkan Iran, mereka juga membangun jalur alternatif lewat Kazakhstan, Azerbaijan, hingga Turki. Jika Iran tak bergerak cepat, bisa-bisa jalur emas ini justru melewati negara tetangganya. Ketiga, Koridor Zangezur, Kaukasus. Ini jalur kontroversial yang menghubungkan Azerbaijan dengan wilayah eksklav Nakhchivan lewat Armenia. Turki dan Azerbaijan menyebutnya sebagai Koridor Turan, yang menghubungkan dunia Turkik dari Ankara sampai Asia Tengah. Bagi Iran, jalur ini berbahaya. Jika terwujud, akses darat Iran ke Armenia bisa terputus. Apalagi, ada campur tangan Amerika dan Uni Eropa yang ingin memperkuat pengaruh mereka di Kaukasus. Strateginya, Iran harus memainkan peran ganda, menjaga hubungan erat dengan Armenia, tapi juga berdialog dengan Azerbaijan dan Turki, agar tetap masuk dalam peta baru Kaukasus. Keempat, Koridor Teluk Persia. Mediterania jalur ini membentang dari Iran ke Irak, Suriah, hingga Lebanon. Jika terrealisasi, Iran akan punya akses langsung ke Laut Mediterania dan pasar Eropa. Namun masalahnya besar. Konflik di Suriah, tekanan Israel, dan intervensi Amerika membuat proyek ini sulit diwujudkan. Tapi, bagi Iran, jalur ini tetap penting sebagai visi jangka panjang untuk menembus blokade ekonomi. Kelima, Koridor Chabahar, Afghanistan, Iran, Asia Tengah. Proyek ini berpusat di Pelabuhan Chabahar yang dikembangkan bersama India. Jalur ini memberi Afghanistan akses ke laut dan menjadi saingan utama Pelabuhan Gwadar di Pakistan. Keuntungannya jelas bagi Iran, membuka wajah timur negara, membangkitkan ekonomi Sistan Baluchistan, dan memperkuat posisi di Asia Selatan. Tapi hambatannya juga nyata, instabilitas Afghanistan, sanksi AS, dan kompetisi Pelabuhan Gwadar yang didukung Cina. Keenam, Koridor Jalan Pembangunan Irak Inisiatif Baghdad untuk menghubungkan Pelabuhan Fau ke Turki, lalu ke Eropa. Bagi Irak, ini adalah jalan sutra baru. Bagi Iran, ada dua sisi. Jika jalur ini berdiri sendiri, Iran bisa tersisih. Tapi kalau Iran mampu menyambungkan jalurnya dengan proyek ini, justru bisa menjadi mitra penting dan mendapat keuntungan dari arus barang ke Eropa. Ketujuh, Koridor IMEC, India, Timur Tengah, Eropa. Diluncurkan pada G20 tahun 2023, jalur ini dirancang untuk menghubungkan India ke Eropa lewat Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, hingga Israel. Secara terang-terangan, proyek ini dibuat untuk melewati Iran dan Chabahar. Didukung penuh Amerika dan Uni Eropa, IMEC adalah ancaman serius bagi peran transit Iran. Selama Israel masih menjadi simpul penting dalam koridor ini, Iran hampir mustahil ikut serta. Satu-satunya cara adalah memperkuat jalur alternatif, seperti INSTC dan Chabahar, agar tidak tersingkir. Kedepan, koridor lapis lazuli jalur ini menghubungkan Afghanistan ke Eropa, lewat Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Lagi-lagi, Iran sengaja ditinggalkan. Meski begitu, Iran masih bisa masuk lewat jalur tambahan, misalnya koneksi Herat ke Mashhad. Kalau tidak, Afghanistan akan makin menjauh dari jalur transit Iran. Kesembilan, Koridor Transkaspia, Middle Corridor.
Inilah jalur yang paling ramai dibicarakan setelah Perang Ukraina. Jalur ini melewati Kazakhstan atau Turkmenistan, melintasi Laut Kaspia, lalu ke Azerbaijan, Georgia, Turki, dan akhirnya ke Eropa. Uni Eropa dan Turki mendukung penuh karena mereka ingin mengurangi ketergantungan pada Rusia dan Iran. Bagi Iran, jalur ini ancaman besar, tapi juga peluang. Jika pelabuhan Iran di Laut Kaspia bisa terkoneksi, sebagian muatan bisa tetap melewati wilayah Iran. Kesimpulannya, Iran berada di persimpangan sejarah. 9 koridor strategis dunia bisa menjadi jalan emas untuk memperkuat ekonomi dan peran geopolitik. Tapi jika salah langkah, koridor-koridor itu justru bisa membuat Iran tersisih dari peta perdagangan global. Kuncinya ada pada dua hal, pertama, diplomasi aktif dengan semua tetangga dan kekuatan besar. Kedua, investasi serius pada infrastruktur, rel kereta, pelabuhan, dan jalur logistik. Iran bisa menjadi jantung perdagangan dunia, atau sekadar penonton di pinggir jalur sutra baru.